Salam Youth Frenzy, welcome back to our service. Yeay, nggak kerasa nih kita udah masuk di bulan Februari, yang dimana satu bulan ini kita akan membahas tentang Build with Love. Untuk memulai sesuatu yang baru di tahun ini, pertama kita harus bangun basic yang kuat dahulu. Nah, basic yang pertama yang harus dibangun adalah cinta atau kasih. Sama seperti Yesus yang begitu mengasihi kita dan menegaskan kasih dalam setiap pengajaran dan pelayanannya. Begitu pula dengan kita. Kasih yang kita tahu dibagi menjadi 4 tipe, yaitu eros, storge, philia, dan agape. Tidak ada urutan yang paling benar, namun yang kita tahu kasih Yesus yaitu kasih agape adalah kasih yang terbesar buat kita. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memiliki, membangun, dan menerapkan kasih yang tadi udah kita sebutin dalam kehidupan kita sehari-hari. So, jangan lewatkan setiap ibadah yang ada di bulan ini ya. Nah, itu guys penjelasan mengenai apa yang kita akan pelajari selama bulan Februari. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Siapkan hati kalian dan jangan lupa siapkan notes kalian untuk mencatat firman Tuhan nanti agar kalian bisa mendapatkan firman Tuhan hari ini secara utuh. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami akan memulai ibadah youth. Berkati ibadah youth ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan nanti dapat memberkati setiap kami Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, selamat beribadah. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku hanya untukmu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik bagiku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia. Bersih
yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Sama-sama kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu.
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kami datang padamu Tuhan, kami berikan hati kami hanya bagi namamu, hanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, biar hati kami hanya tertuju kepadamu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom. Halo teman-teman Youth Friends yang luar biasa. Bagaimana nih kabar kalian semua? Saat ini kita masih di awal tahun 2022. Saya berharap kita semua, teman-teman semua punya semangat yang berkobar-kobar. Jangan ada yang loyo, penuh antusias untuk berjuang meraih segala yang terbaik untuk hidup kita di tahun ini. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Fighting! Ya, senang banget hari ini saya bisa ketemu lagi dengan sobat-sobat muda semua dalam ibadah Youth Friends FHCC. So guys, saya mengajak teman-teman semua untuk saat ini, mari kita fokus di dalam ibadah kita. Meskipun hari ini kita beribadah secara online, mari hargai waktu yang Tuhan berikan buat kita. Jangan ada dari teman-teman yang beribadah mungkin sambil tidur-tiduran atau sambil makan. Ya mungkin ada yang masih main HP atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi kita di dalam ibadah. Yuk, saya ajak teman-teman semua, berikan sikap yang terbaik, cari tempat yang terbaik untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan lebih lagi, agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Karena seperti firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup kita saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebentar lagi kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Teman-teman bisa siapkan Alkitab di tempat masing-masing. Kalau ada yang mau pakai mobile aplikasi Alkitab dari HP juga silakan aja, asal teman-teman gak buka aplikasi yang lain. Mari kita awali dengan berdoa. Bersyukur
kemurahan Tuhan besar buat kami Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami masih mendapat kesempatan. Kalau kami ada di dalam ibadah kami Tuhan, kami mau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kami ini mengenal Engkau, kami lebih dan lebih lagi kami ini mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Karena kami tahu firman itu yang menjadi sumber kekuatan kami, dan firman itu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami saat kami mau benar-benar untuk kami melakukan, mempraktekkan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berkati saat ini pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, juga buat hamba yang akan menyampaikan kebenaran pesan Tuhan ini. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mengerti untuk apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berguna bagi buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke guys, gak kerasa saat ini kita sudah ada di bulan apa? Februari, ya betul ya. Betul banget, sudah di bulan Februari. Dan teman-teman semua, kalau kita ngomong nih bulan Februari, kira-kira kalau kita bisa kasih tanda gitu ya, atau simbol mungkin di kalender kita atau di agenda atau di hari kita gitu ya. Kalau ngomong bulan Februari, kira-kira dikasih simbol apa ya? Contohnya ya gitu, kalau buat kita orang-orang Kristen gitu ya, anak-anak Tuhan, kalau ngomong bulan Desember, yang kita ingat simbolnya apa? Mungkin kalau kita bisa gambar gitu, kasih simbol pohon Natal mungkin ya, karena orang Kristen kalau Desember merayakan Natal gitu ya. Atau mungkin contoh yang lain, kalau bulan Agustus kita jadi warga negara Republik Indonesia tercinta, mungkin simbol apa yang kita akan kasih di situ? Mungkin gambarnya dikasih gambar bendera merah putih, karena bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan negara kita. Nah, dan kalau bulan Februari kira-kira apa? Begitu ngomong bulan Februari, apalagi khususnya buat anak-anak muda, kira-kira apa yang terpikir, apa simbol apa yang kita akan taruh gitu untuk bulan Februari? Ya benar banget ya, mungkin kita sudah mulai ngomong bulan Februari itu sudah kepikirnya love di mana-mana gitu ya. Kita ingatnya, anak muda selalu ingatnya bulan Februari itu bulan penuh kasih sayang gitu, bulan penuh cinta gitu. Simbolnya adalah love. Dan itu juga yang hari ini kita juga mau sama-sama belajar ya. Kita ada di bulan Februari ini, kita mau sama-sama belajar. Nah, kita pegang kata kunci kita yang pertama dari pelajaran kita hari ini, yaitu love ya. Apa kata kunci kita yang pertama hari ini? Love ya. Pegang dulu ya teman-teman semua. Dan hari ini saya juga akan berbicara tentang salah satu fenomena anak muda. Ya, saya yakin kebanyakan dari anak-anak muda, dari teman-teman semua ya pasti suka yang namanya anti mainstream. Ya betul, ya anti mainstream itu biasanya anak muda gitu sukanya anti mainstream. Kenapa gitu ya? Kenapa? Rasanya kalau kita bisa jadi orang yang anti mainstream itu keren banget gitu ya. Kelihatan keren, spesial, lain dari yang lain gitu. Bahkan bisa jadi kalau yang anti mainstream itu biasanya nanti bakalan bisa jadi viral gitu ya. Atau mungkin malahan bisa jadi trendsetter gitu. Nanti banyak pengikutnya gitu, banyak penganutnya, banyak yang mau mengikuti, banyak followernya gitu. Jadi trendsetter itu loh kalau kita bisa jadi anak muda yang anti mainstream. So hari ini saya mengajak teman-teman semua juga, kita mau sama-sama belajar agar kita ini juga jadi anak-anak mudanya Tuhan, khususnya anak-anak muda Youth Friends FHCC, untuk jadi anak-anak muda yang anti mainstream. Setuju? Kalau teman-teman setuju, bisa sama-sama angkat jempolnya, digoyang-goyang ya, dan bilang yes, anti mainstream ya. Itu kata kunci kita yang kedua hari ini. Masih ingat kata kunci kita yang pertama apa tadi? Love ya. Kata kunci kita yang pertama love, dan kata kunci yang kedua adalah anti mainstream ya. Teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak sih kalau menurut pendapat orang kebanyakan gitu ya, apa sih yang menjadi karakter anak-anak muda saat ini ya, terutama generasi Z gitu ya. Kalau saya yakin teman-teman yang ada mengikuti youth service ini, teman-teman kebanyakan adalah dari generasi Z gitu ya, yang lahir di antara dari tahun 1996 sampai tahun 2010 sekitaran itu. Saya yakin kebanyakan yang mengikuti youth service ini adalah teman-teman generasi Z. Kira-kira tahu nggak sih menurut pendapat
di orang-orang kebanyakan apa sih yang jadi karakter generasi Z ini? Ya, saya coba mempelajari dan nanti akan saya bacakan gitu ya apa yang dari hasil yang saya pelajari, dan ini adalah pendapat dari para orang-orang yang ahli di bidangnya gitu ya. Orang-orang yang ahli di bidangnya yang bergerak di bidang untuk berbicara tentang generasi, mereka orang-orang yang paham dengan hal ini gitu. Jadi ini bukan yang nanti saya bacakan apa yang jadi karakter generasi Z itu seperti apa, menjadi karakter anak-anak muda itu seperti apa. Ini bukan pendapat saya sendiri sebagai mamanya Axel dan Jason gitu ya, tapi ini pendapat dari orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Nah, kira-kira apa aja yang menjadi karakter anak-anak muda zaman sekarang yang dibilang generasi Z ini? Yang pertama yaitu memiliki kemampuan multitasking yang hebat. Betul? Ya, betul. Kalau saya rasa benar gitu ya. Saya sendiri, saya punya anak-anak usia remaja ya, dan apalagi sekarang masa-masa sekolahnya online ya, dan saya ini sampai bingung gitu ya kalau lihat anak saya kalau ngikutin sekolah online, di depannya laptopnya Zoom gitu ya, Zoom dengan sekolah, tapi bisa sambil dengarkan musik dan juga HP-nya juga sambil kadang-kadang ngegame, kadang-kadang bisa sambil chatan sama temen. Loh, itu loh, saya ini bilang, loh, sekolah kok kayak gini bisa nangkep tak pelajarannya apa? Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Bisa ya, jawabannya itu bisa gitu. Dan ya kalau di pemikiran saya itu nggak masuk akal banget gitu loh ya, kalau bisa seperti itu, maksudnya bisa terekam semua dengan baik gitu, tapi ya mereka bilangnya bisa gitu, bisa. Dan ya sudah, saya cuma bilang pokoknya lihat, mama cuma mau tahu hasilnya, dan mereka juga bisa buktikan gitu pada saat terima rapot, hasilnya juga masih cukup bagus gitu dah. Dan mungkin itu ya kan, bahwa generasi muda, generasi Z ini punya kemampuan yang bisa multitasking ya, tapi kita mesti juga tahu harus dalam hal yang positif. Dan yang kedua dikatakan punya pola pikir yang sangat luas ya, karena mungkin dengan sekarang ini ya, buat anak-anak muda mungkin rasanya seluruh dunia ini bisa cuma di dalam genggaman tangan, betul ya, karena ada internet gitu ya, cukup punya HP aja yang bisa ada internetnya, mau tahu informasi apa aja di seluruh dunia ini tentang apa aja gitu ya, tentang hal apa aja bisa gitu ya, bisa gitu. Jadi generasi muda, generasi Z ini juga dikenal bahwa mereka punya pola pikir yang sangat luas. Kemudian yang berikutnya tanggap terhadap teknologi, ya itu sudah pasti. Dan juga dikatakan yang berikutnya lagi adalah mereka ini sangat kuat relasinya di dunia maya. Ya, artinya apa? Bisa loh berteman dengan siapa aja ya, bahkan mungkin orang dari luar negeri, orang dari yang asalnya nggak kenal ya, karena mabar gitu ya, main bareng online, jadi bisa main dengan orang dari manapun gitu ya. Relasi di dunia maya itu sangat kuat, tetapi dikatakan kalau di dunia nyata kurang gitu ya, relasi di dunia nyatanya kurang. Terus lagi karakternya yang berikutnya dikatakan dari literatur ini dikatakan bahwa mereka ini lebih asik dengan gadget ya, sehingga kompetensi sosialnya juga sangat kurang ya. Terus apalagi yang berikutnya juga yang dikatakan karakternya generasi Z ini, dikatakan generasi anak-anak muda zaman sekarang, yaitu sangat menjunjung tinggi privasi, inginnya bebas gitu ya, nggak mau, kalau sangat-sangat nggak kepingin privasinya itu dilanggar orang lain gitu ya. Bahkan mungkin kalau punya HP aja gitu ya, orang tuanya nggak boleh gitu ya ngintip apa sih isi HP-nya, di password sedemikian rupa ya, bisa pakai sidik jari, kadang bisa pakai mukanya gitu ya, supaya privasinya nggak diintip sama orang lain, nggak dilihat sama orang lain ya. Kemudian berikutnya juga yang jadi salah satu karakternya generasi Z dikatakan dari bahasan ini, mereka juga kadang susah diatur, tidak mau mendengar masukan orang yang sifatnya menggurui gitu ya, nggak mau kalau dengar yang sesuatu yang sifatnya menggurui. Dan juga terus yang kemudian juga dikatakan kurang bisa bersosialisasi dengan orang yang lebih tua, kadang dianggap kurang sopan ya. Terus berikutnya lagi juga apa? Individualis, cuek, kurang peduli, kurang punya rasa simpati dan empati ya. Mungkin ada beberapa hal lagi ya.
Tetapi kita belajar itu yang dikatakan, yaitu yang ada di anak muda kebanyakan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa kita ini sebagai anak-anak mudanya Tuhan yang sudah menerima kasih terbesar dari Yesus melalui anugerah keselamatan dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita ini sadar diri kita bahwa kita ini orang-orang yang spesial yang sudah terima anugerah begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui karya keselamatan yang Tuhan beri buat kita, kita harus sadar bahwa apa yang harus jadi dasar kehidupan kita atau pondasi kehidupan kita, ya, yang harus jadi dasar atau pondasi kehidupan kita tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan, bukan kata orang kebanyakan. Amin. Ya, ingat buat teman-teman, sobat-sobat muda semua, firman Tuhan itu yang harus jadi dasar atau pondasi kehidupan kita, bukan apa yang dilakukan orang di luar sana, bukan apa yang benar menurut kata orang kebanyakan, bukan apa yang menjadi kesenangan orang anak-anak muda di luar sana kebanyakan, tapi kita mau belajar bahwa yang di dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita? Dari dua kata kunci kita tadi. Masih ingat ya teman-teman, apa kata kunci kita yang pertama tadi? Love. Dan yang kedua adalah anti mainstream. Artinya kita firman Tuhan itu juga mengajar kita kok. Kalau kita ini jadi anak-anak Tuhan yang harus punya kasih dan bisa jadi anak-anak mudanya Tuhan yang juga bisa anti mainstream gitu ya. Kita lihat firman Tuhan, teman-teman bisa buka. Kita akan baca sama-sama di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ya, teman-teman bisa buka Alkitab masing-masing, kita akan sama-sama perkatakan firman Tuhan ini. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Hari ini kita sudah banyak ngomong tentang kasih gitu ya. Tuhan, firman Tuhan sudah jelas bahwa kita harus kasih Tuhan, kasih sesama seperti kita kasih diri sendiri ya. Kalau ngomong-ngomong tentang kasih ya, saya yakin teman-teman di sini ya, apalagi kalau sudah ikut youth ini mungkin sudah kelas SMP mungkin ya, ada yang SMP gitu ya, ada SMA kebanyakan, atau juga mungkin ada yang sedang kuliah. Saya yakin gitu teman-teman pasti banyak gitu ya yang sudah pernah ngerasain gitu yang namanya falling in love gitu ya. Wah, jatuh cinta gitu ya. Kalau ada lagu jadul yang ngomong gitu ya, katanya kalau orang jatuh cinta itu berjuta rasanya gitu ya. Jadi kalau ditanya rasanya apa, aduh enggak tahu, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya ya ada rasa mungkin dak-dikduk lah ya, ada rasa berbunga-bunga, bahagia banget, pokoknya nano-nano deh rasanya gitu ya saat orang yang namanya jatuh cinta ya, pernah ngalami yang namanya jatuh cinta gitu ya. Rasanya sangat ya istilahnya bahagia banget gitu rasanya. Ya pokoknya ya begitulah gitu ya, begitulah. Tapi teman-teman pernah nggak ngalami gitu ya? Pernah nggak ngalami yang namanya kalau cinta itu bertepuk sebelah tangan, atau mungkin mencintai dalam diam tapi nggak pernah kesampaian gitu ya, nggak pernah sampai jadian. Wah, rasanya itu gimana gitu ya, mungkin wah teman-teman ada yang pernah gitu ya rasa, waduh rasanya naksir berat dengan seseorang gitu ya, naksir berat dengan seseorang, kalau sudah mau deket aja rasanya jantungnya sudah deg gitu ya, sudah berdebar-debar. Wah, rasanya sudah berusaha untuk tampil yang terbaik. Dan kalau sudah merasakan seperti itu, tapi kadang-kala seringkali banyak hal yang membuat kita waduh, mau ngomong, mau nembak duluan nggak berani gitu ya. Jadi apa, memendam gitu ya. Waduh, cintanya dipendam dulu gitu, merasa aku ini sebenarnya jatuh cinta tapi harus dipendam karena mungkin nggak berani ngomong. Tapi yang beraninya apa? Mungkin bisa cuma dikasih kode-kode gitu ya, kasih kode-kode gitu. Tapi gitu ya, tapinya yang dikasih kode-kode nggak kerasa-kerasa gitu ya, nggak pernah kasih perhatian balik. Dan
rasanya kalau gimana teman-teman kalau ngerasain gitu ya. Ya, saya yang ngomong ini juga pernah muda gitu ya, makanya bisa ngomong kayak gini gitu ya. Dan rasanya kalau cinta itu enggak terbalas, rasanya itu apa? Kalau katanya cita-cita tas sakitnya tuh di sini gitu ya. Ya, rasanya mungkin kita aduh rasanya sakit banget gitu ya. Kalau cintanya itu bertepuk sebelah tangan, cintanya itu enggak pernah dapat balasan gitu ya. Dan hari ini kita mau belajar ya, untuk kita mau belajar lagi kalau kita ngerti ya, kita dalam pembelajaran kekristenan yang namanya kasih atau cinta itu ada beberapa jenis kasih. Dan kalau dilihat dari bahasa aslinya, hari ini saya mengajak juga teman-teman ya, ingat lagi, balik lagi tadi ya, apa kata kunci kita supaya nggak lupa. Yang pertama adalah love ya, dan yang kedua adalah anti mainstream ya. Nah, kita hari ini akan belajar salah satu juga jenis kasih tadi yang namanya ya, tulisannya bisa ditampilkan juga karena ini juga asalnya ini dari bahasa aslinya adalah bahasa Yunani gitu ya, supaya juga jangan salah gitu bacanya gitu ya. Kalau saya cek gitu ya, saya belajar, saya cek gitu lewat Google Translate gitu ya teman-teman, apa sih bacanya yang benar gitu ya. Kalau saya sih waktu baca ini dengarnya story gitu ya, story gitu ya, pokoknya sekarang itu story. Mungkin kita mungkin sering dengar ya namanya kasih storge gitu ya, mungkin orang bilangnya gampangnya storge, storye gitu ya, dari bahasa Yunani artinya apa gitu ya. Hari ini kita mau belajar kasih. Storye itu artinya apa? Itu adalah kasih di dalam hubungan kekeluargaan ya, kasih di dalam hubungan kekeluargaan, kasih antara orang tua dengan anak, kasih antara anak dengan orang tua, dengan saudara, adik, kakak, mungkin opa, oma, di dalam yang masih ada, intinya yang masih ada pertalian atau hubungan darah, yaitu yang disebut kasih story itu tadi ya, untuk kita belajar bahwa kita jadi anak-anak mudanya Tuhan. Kita anak-anak muda yang penuh kasih, anak-anak muda yang anti mainstream. Kita juga mau belajar tentang kita bisa juga mengasihi mulai dari orang terdekat yang Tuhan berikan buat kita, yaitu apa? Keluarga kita ya, orang tua, saudara-saudara kita ya. Hari ini juga itu yang kita mau belajar tentang love my family. Ini yang jadi kata kunci kita ketiga. Apa teman-teman? Yang ketiga yaitu love my family. Ini yang harus kita pegang. Kenapa sih penting gitu ya? Kenapa sih penting gitu ya? Kita jangan ngomong jauh-jauh gitu ya. Kalau kita mau jadi anak-anak muda yang bisa menjadi pembawa terang, anak-anak muda yang bisa menjadi pembawa kasih, anak-anak muda yang bisa anti mainstream gitu ya. Mungkin orang di luar sana boleh bilang, oh anak-anak muda itu anak-anak muda yang cuek, anak muda yang tidak bisa hormati orang tua, anak-anak muda yang nggak mau dengar kata-kata orang tuanya ya. Mungkin orang boleh bilang seperti itu. Tapi kalau anak-anak muda Youth Friends FHCC ini mau jadi anak-anak muda yang anti mainstream, saya percaya kalian bisa jadi anak-anak muda yang bisa mencintai keluarga kalian dengan sungguh-sungguh. Love my family ya. Mengapa penting? Yang pertama dikatakan bahwa penting banget kalau kita jadi anak-anak muda yang bisa jadi anak-anak muda yang hormat ya, sayang betul, cinta betul, punya kasih sayang yang betul dengan orang tua kita. Kenapa? Karena kita ada di dunia ini itu karena ada kasih dari orang tua kita, betul? Ya, kita ada di dunia ini karena kasih dari orang tua kita ya. Setiap orang tua itu pasti mengasihi anak-anaknya. Walaupun mungkin cara mengekspresikan kasihnya itu dari tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Ya, seringkali kita membanding-bandingkan, kok temenku itu orang tuanya gitu ya, sayang banget ya, kok aku enggak merasakan ya. Kita mesti sadar, kita hari ini ingat bahwa orang tua itu pasti mengasihi anaknya dengan caranya masing-masing gitu. Bahkan kayak kalau teman-teman lihat ya, enggak usah manusia gitu, binatang aja gitu ya. Ada kira-kira yang induknya yang enggak sayang sama anaknya ya, binatang aja bisa sayang sama anaknya, apalagi orang tua kita ya, orang tua kita, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang sangat mengasihi kita, dan karena kasih orang tua kita juga itulah yang membuat kita ada di dunia ini. Jadi seperti tadi kita belajar ya, jangan sampai kita ini membuat kasih cinta orang tua kita itu menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kalau cinta orang tua kita begitu mengasihi kita, tapi kita nggak pernah bisa mengasihi orang tua kita, dikatakan
bahwa tadi itu bagaimana teman-teman bisa bayangkan ya kalau teman-teman yang jadi orang tuanya gitu ya, kalau sudah mengasihi sungguh-sungguh tapi nggak dapat balasan dari anaknya yang juga sayang sama orang tuanya ya. Tadi teman-teman kita sudah belajar ya, teman-teman mungkin pernah ngerasakan yang namanya cinta tak terbalas itu seperti apa. Itu bisa teman-teman bayangkan kalau kalian nggak bisa mengasihi orang tua, bagaimana perasaan orang tua kalian. Dan juga saat kita nggak mengasihi orang tua kita, sebenarnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Ya, hari ini kita mau belajar. Selain itu juga kenapa penting gitu ya kita bisa ngasihi keluarga kita, orang-orang terdekat yang Tuhan kasih buat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Firman Tuhan itu juga mengajarkan buat kita, dan bahkan itu dikatakan salah satu perintah Tuhan buat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan perintah ini di dalam perjanjian lama disampaikan, di perjanjian baru pun juga tetap akan diulang kembali. Ya, kita baca coba di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Ya, sudah jelas banget gitu ya firman Tuhan buat setiap kita. Dan juga selain mengasihi orang tua di dalam keluarga kita, penting banget gitu kalau kita ini bisa mengasihi saudara-saudara kita, mungkin adik kakak kita, keluarga besar kita ya. Karena apa? Tuhan itu suka yang namanya kerukunan. Tuhan itu gak suka apalagi kita dengan saudara kandung kita sendiri aja. Mungkin ada orang yang dengan saudara kandungnya sampai bertengkar, sampai tidak sapa-sapaan bertahun-tahun gitu ya. Kita mau belajar juga firman Tuhan ya, kisah yang sangat terkenal bahkan dari awal Alkitab itu ditulis, yaitu tentang kisah Kain dan Habel. Contoh firman Tuhan tadi sudah mengajar kepada kita kalau dikatakan kita pengen jadi anak-anak muda yang berbahagia, anak-anak muda yang panjang umur, tentunya anak-anak muda yang bisa berhasil, yang sukses gitu ya. Kita harus bisa mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi adik kakak kita, mungkin ya adik kakak kita, saudara-saudara kita. Karena firman Tuhan itu jelas seperti tadi kisah Kain dan Habel, saat Kain itu begitu dengki dengan adiknya, bahkan berbuat kejahatan terhadap adiknya. Dikatakan bahwa hidup Kain gak bisa bahagia, dia harus dengan susah payah mengusahakan tanah itu ya, karena ya itu tadi, kalau saat kita nggak bisa punya kasih itu buat keluarga kita ya, dikatakan bahwa kita ini nggak akan bisa berbahagia di dalam hidup kita ya. Karena Tuhan inginkan buat setiap kita ini kita bisa untuk melakukan apa yang menjadi firman-Nya Tuhan. Dan teman-teman juga jangan lupa bahwa yang namanya kasih atau cinta itu perlu yang namanya bukti gitu ya, bukti gitu, bukan cuma janji gitu ya. Cinta itu perlu dibuktikan, bukan cuma sekedar janji atau sekedar di bibir saja ya. Tapi dikatakan tadi seperti tadi bahwa cinta itu dikatakan harus apa? Sungguh-sungguh, dengan segenap tadi ya, bukan cuma segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Pokoknya kalau kita namanya kita cinta yang sejati, cinta yang benar, itu artinya dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Mungkin seperti kalau teman-teman lagi jatuh cinta ya. Kalau teman-teman lagi jatuh cinta pasti apa? Wah, rasanya apa? Pasti lakukan segala sesuatu untuk orang yang kita cintai itu dengan apa? Dengan tulus gitu ya, dengan tulus. Bahkan sampai rela berkorban gitu ya. Dan selalu apa? Kita pasti akan selalu mengutamakan dong orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Itu cinta yang sejati, dan itu juga yang mesti setiap kita miliki. Untuk kita berikan kasih kita juga untuk keluarga kita, terutama untuk orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan kita, untuk saudara-saudara kita yang tinggal satu rumah dengan kita. Biar suasana surga itu, keharmonisan, kebahagiaan itu selalu ada di dalam keluarga kita, dan itu adalah hal yang sangat indah sekali ya. Bagaimana kita bisa membuktikan kasih kita kepada orang tua kita? Mungkin ya mulailah dari hal-hal yang terkecil aja gitu ya. Mulai dari hal-hal yang terkecil, yaitu apa? Beri perhatian gitu ya. Beri perhatian. Berikan juga bantuan pertolongan ya. Hargai, hormati. Saat kita mau menghargai, menghormati, mendengarkan ya orang tua kita ya. Sayangi dengan tulus, kita taat aja. Itu pasti orang tua kita akan sudah sangat bahagia sekali, dan mereka akan sangat bangga sekali
punya anak-anak seperti kita. Jika kita bisa menjadi anak-anak yang seperti itu, ya. Tapi kira-kira ada hambatannya enggak ya teman-teman ya? Mungkin ada sebagian dari teman-teman juga yang bilang susah gitu ya, enggak gampang gitu ya. Kalau kita mau jadi jadi anak-anak muda yang bisa menjadi pelaku firman, benar-benar jadi yang taat, yang denger-dengeran, gampang enggak? Ya memang kadang-kadang mungkin nggak gampang ya, karena pastinya ya antara teman-teman sama orang tua mungkin sudah beda generasi gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang merasakan, waduh, orang tuaku ini nggak bisa diajak ngomong, orang tuaku ini nggak bisa sepemikiran sama aku gitu ya, nggak bisa ngertiin aku gitu ya. Mereka juga kadang aduh kuno banget gitu cara berpikirnya gitu. Atau belum lagi kalau orang tua aku ini pilih kasih banget ya sama saudara-saudaraku, kok rasanya aku ini paling nggak dianggap dan sebagainya. Mungkin banyak hal yang bisa menjadi hambatan dan halangan kita gitu ya. Banyak hal yang menjadi hambatan ya. Mungkin belum lagi gitu ya kalau kita jadi anak yang nurut gitu ya, anak yang taat, mungkin nggak di orang tua kasih tahu jangan pulang malam gitu ya, kita jangan banyak keluar, apalagi sekarang zaman pandemi, jangan banyak kumpul-kumpul. Kalau kita jadi orang yang nurut ya, bukan cuma hambatan mungkin yang di rumah gitu kan, mungkin juga kita dapat hambatan dari teman-teman kita mungkin ya, mungkin di teman-teman pergaulan kita mungkin kita diejek gitu ya. Kalau kita jadi anak-anak yang begitu nurut sama orang tua kita, mungkin kita dipermalukan sama teman-teman kita. Tapi ingat sekali lagi kita pegang dulu, teman-teman semua pegang dulu prinsipnya. Saat kita mau jadi anak-anak Tuhan yang anti mainstream, artinya kita nggak ikut-ikutan ya anak muda di luar sana mau seperti apa gitu tingkah polanya. Kalau mereka mungkin mereka banyak jadi teman-teman kita yang nggak bisa dengar orang tuanya, bahkan mungkin memberontak. Tapi kita mau belajar. Kalau kita hari ini kita dengar firman Tuhan mengajar kita, jadilah anak-anak muda yang anti mainstream untuk berani untuk menyerukan dan melakukan kebenaran itu gitu. Jadilah anak-anak muda, bahkan saat kita melakukan itu, hidup kita bukan hanya berguna buat kita sendiri, tapi kita akan bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian, bahkan seperti tadi menjadi trendsetter, menjadi teladan, membawa banyak anak-anak muda yang lain untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dimulai dari apa? Pegang dulu prinsipnya, walaupun susah gitu ya, walaupun kadang memang susah gitu, ada harga yang harus kita bayar, ada harus kerelaan berkorban yang kita lakukan gitu. Tapi ingat, selama kita punya kemauan, selama ada komitmen untuk kita mau belajar, kita mau lakukan, pasti Tuhan itu akan beri jalan buat kita. Amin. Apalagi kita ini tidak sendiri. Ada Tuhan itu yang selalu menyertai kita. Ada Roh Kudus itu yang selalu siap menolong kita. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman semua, mungkin firman ini selesai sampai di sini ya. Biar firman ini teman-teman gak cuma dengar ya, tapi teman-teman bisa pegang bahwa kalau firman Tuhan itu mengajar kita, firman Tuhan itu mengandung janji buat hidup kita, dan firman itu kebenaran yang Tuhan katakan buat setiap kita, agar setiap anak-anak muda yang mendengarkan ibadah saat ini bisa menjadi anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang menjadi terang, anak-anak muda yang hidupnya berhasil, dan anak-anak muda yang berdampak positif, berdampak baik buat sekelilingnya. Ya, Tuhan sangat senang kalau setiap kita anak-anak muda jadi anak-anak muda yang anti mainstream dengan hal-hal yang negatif, tapi kita mau jadi anak-anak muda yang bisa jadi teladan yang baik. Ya, pastikan bahwa setiap kita bukan cuma jadi pendengar saja, tapi kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Kau mampukan setiap kami untuk kami jadi anak-anak muda yang anti mainstream, anak-anak muda yang tidak terseret oleh hal-hal yang negatif dari dunia ini, tapi kami menjadi anak-anak muda di dalam Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan itu, yang menjadi pondasi kehidupan kami. Bahkan melalui hal-hal anti mainstream yang kami kerjakan, dalam hal-hal yang positif kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi terang Tuhan, menaruh
menarik banyak anak-anak muda yang lain untuk datang mengenal Tuhan, untuk mereka boleh juga mengalami hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Engkau yang memperlengkapi setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami, kepercaya Roh Kudus itu yang menjadi penolong kami. Terima kasih, Hamba memberkati setiap anak-anak mudamu Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar anugerah Tuhan semakin melimpah, kuasa Tuhan semakin tercurah memberkati, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil di dalam studinya, anak-anak yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya, anak-anak yang menjadi terang di dalam pelayanan juga Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang bahkan di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah bangsa ini. Terpuji namamu, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke guys, hari ini aku mau kasih info buat kalian semua. Yang pertama dari Frenzy Sport akan adakan olahraga basket pada hari Minggu 6 Februari 2022 di lapangan Tisa Sport Center jam 5 sore hingga jam 7 malam. Yuk mari hidup sehat dan jangan lupa join ya guys. Dan info selanjutnya minggu depan kita akan adakan ibadah secara onsite dan special event Valentine. So, jangan lupa daftarkan diri kalian dan juga ajak teman-teman kalian dan ramaikan acara spesial Valentine ini ya. Dan buat kalian yang baru dan juga belum tergabung dalam FC, yuk join dan tanya kalian masuk wilayah mana melalui Instagram kita di @youthfrenzy. Oke guys, sekian ibadah hari ini. God bless you.